Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rumpang Mega, Standbook F221-19065. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar perancangan ruang dalam saya. Nah, di sini saya mengambil sampel dua ruangan pada dana saya, yakni ruang display, kemudian yang kedua ruang kamar istirahat karyawan. Nah, untuk fungsi dari ruangan-ruangan dalam tugas besar saya kali ini adalah toko bunga. Sendiri adalah sebuah bidang usaha yang bergerak menjual segala jenis aneka rangkaian bunga dan sejenisnya. Nah, jadi pada ruangan saya kali ini bukan hanya menjual bunga biasa, tetapi ada rangkaian-rangkaian bunga yang dirangkai kemudian dijual kembali, gitu. Jadi dirangkainya itu pun oleh orang khusus seperti florist. Kemudian kedua yakni tema. Nah, untuk tema sendiri saya menggunakan tema Skandinavian, yang mana tema Skandinavian ini adalah sebuah tema yang sering digunakan, sebuah tema interior yang sering digunakan oleh orang-orang barat atau pada negara-negara barat gitu. Karena tema interior ini memfokuskan pada kesederhanaan, fungsionalitas tanpa menghilangkan keindahan dan keagunannya gitu. Dan kemudian gaya Skandinavian mempunyai karakter dengan garis-garis sederhana dan tampilan yang bersih dan terinspirasi dari perpaduan warna putih dan unsur kayu. Jadi selain itu ada unsur-unsur natural di dalamnya gitu. Kemudian untuk zoning, di sini saya menggunakan warna yang berbeda untuk memperjelas perbedaan ruangan yang ada pada dana saya ini, seperti warna biru ruangan karyawan, kemudian untuk warna ungu ruangan display. Kemudian di sampingnya pula ada kemudian pada slide ini ada pola aktivitas. Nah, pola aktivitas di sini saya bagi 5 macam ya, seperti pengunjung. Seperti pengunjung, ada 2 pengunjung, yang mana pengunjung pertama hanya melihat-lihat, dia masuk melihat-lihat kemudian keluar. Kemudian pengunjung yang keluar atau suddenly being adalah pengunjung yang niatnya ingin melihat-lihat ataupun sekaligus membeli produk yang ada pada ruangan ini. Kemudian seperti ada owner sudah saya sajikan di sini aktivitasnya, serta itu ada karyawan, kemudian ada florist seperti untuk merangkai bunga, layout gitu. Nah, untuk elemen pembentuk ruang gitu, yang pertama ada dinding, yang mana di sini merupakan material dasar pembentukan dinding gitu. Yang mana dinding sendiri mempunyai fungsi sebagai pembatas ruang luar dan ruang dalam, serta pemisah ruang dan sebagai fungsi arsitektur tertentu. Kemudian ada warna dinding, dan warna dinding saya gunakan pun mengacu pada tema ruangan tersebut, pada tema interior ruangan tersebut. Kemudian di sini ada bentuk dinding. Sedangkan bentuk dinding sendiri itu tercipta oleh penghuninya atau sesuai dengan fungsi ruangan tersebut dan sesuai kebutuhan gitu. Kemudian di sini di slide ke selanjutnya ada dinding pada kamar karyawan. Di sini saya menggunakan warna-warna cerah yang kembali lagi mengacu ke temanya, dengan dasar pertimbangan atau analisis pada dinding ini menggunakan kesederhanaan, kenaturalan dengan kelapangan gitu. Jadi tetap mengacu kepada tema Skandinavian tersebut. Kemudian slide kedua adalah dinding pada ruangan display. Di sini dindingnya tetap menggunakan warna cerah karena mengacu ke temanya tadi, tema interiornya tadi Skandinavian gitu. Dinding ini. Nah, kemudian untuk elemen pembentuk ruang lantai itu, lantai sendiri yang saya gunakan di sini mengacu ke temanya lantai vinil atau produk pelapis lantai yang terbuat dari bahan sintetis, yaitu polivinil klorid atau yang biasa disebut PVC. Jadi untuk lantainya sendiri bukan semata-mata itu kayu, tetapi untuk mempermudah pemasangan dan mempercepat pemasangan, jadi saya menggunakan kayu sintetis
Sebenarnya ada seperti material lain seperti parket dan sebagainya. Kemudian motifnya sendiri ya tetap menggunakan motif kayu sesuai dengan tema Skandinavian. Kemudian untuk bentuk lantainya sendiri atau tetap menggunakan bentuk-bentuk pada lantai kayu seperti biasanya gitu. Nah, kemudian pada slide selanjutnya pada penerapan ruangan tersebut di ruangan kamar karyawan serta ruangan display menggunakan lantai kayu gitu. Kemudian serta penentuan elevasi pada ruangan tersebut. Pada kamar karyawan saya tidak menggunakan elevasi karena memaksimalkan akses keluar masuknya karyawan. Kemudian untuk di ruangan display saya menggunakan elevasi hanya pada ruangan hanya pembatas atau penegasan pada ruangan antara ruang display dengan ruangan kasir dan ruang tunggu pengunjung gitu. Kemudian untuk plafon sendiri saya menggunakan plafon material gypsum yang merupakan bahan mineral yang diperoleh dari batuan sedimen dan telah digunakan untuk berbagai keperluan. Dia telah diproses dan sebagainya. Kemudian untuk warna plafon sendiri yakni warna gypsum itu. Jadi warna-warna tetap menggunakan warna cerah. Kemudian bentuk plafon sendiri saya susun sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan serta mengacu pada tema ruangan dan estetika gitu. Nah, ini untuk sudah seperti yang kita lihat di sini plafonnya membentuk sebuah lengkungan dan bentuk yang sedemikian rupa. Kemudian untuk sirkulasinya sendiri di sini sirkulasinya sendiri menggunakan sirkulasi yang radial baik itu di ruangan display maupun ruangan karyawan gitu. Karena pada ruangan display ini memiliki fungsi sebagai pertama yakni display, kasir, dan ruang tunggu. Atas pertimbangan tersebut maka dibutuhkan ruang gerak yang banyak. Hal ini merujuk ke pola sirkulasi radial yang dimana memiliki banyak ruang gerak. Jadi kenapa saya menggunakan sirkulasi radial ini? Ini dirasa cocok dengan ruangan display karena sirkulasi radial ini memang dikhususkan untuk ruangan yang memiliki kebutuhan banyak ruang gerak. Nah, untuk ruang sirkulasi pada ruang istirahat karyawan pun saya gunakan ruang radial juga karena dibutuhkan akses yang leluasa pada ruangan ini. Nah, itu untuk elemen pembentuk ruang yakni sirkulasi. Kemudian di slide kali ini seperti yang kita lihat, saya memaparkan sumber pencahayaan yang ada pada ruangan ini, terkhususnya pada ruangan display, yakni untuk pencahayaannya sendiri atau pencahayaan pada ruangan ini yakni pakai menggunakan lampu seperti pada umumnya. Kemudian lampu pun menggunakan atau mengacu pada tema ruangan Skandinavian, lampu gantung. Kemudian untuk penghawaannya sendiri saya lebih banyak menggunakan penghawaan alami karena mengacu ke fungsinya tadi yakni toko bunga membutuhkan pengawan serta pencahayaan yang cukup pada bunga-bunga yang sudah disediakan di ruangan display. Itu ada seperti pengawan tersebut kayak roster, kemudian bukaan pada sisi bangunan dan sebagainya gitu. Kemudian kemudian di sini ada denah atau layout ruangan seperti yang sudah kita lihat. Ada denah layout yang sudah saya sajikan. Kemudian di sini ada potongan ruangan. Di sini ada potongan ruangan gitu seperti yang Anda lihat. Kemudian di sini ada tampak belakang, tampak kiri, tampak kanan, kemudian ada tampak depan bangunan, tampak depan ruangan display. Nah, kemudian yang terakhir ada 4 tampak kamar karyawan gitu. Jadi ada tampak kiri, tampak kanan, tampak depan, dan tampak belakang. Nah, saya kira itu saja dari saya. Sekurang-kurangnya saya mohon maaf. Kemudian
Kemudian sehat selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.